Mungkin saya akan sampaikan bahwa pada siang hari ini saya akan didampingi oleh beberapa rekan-rekan. Yang di samping saya adalah Sekjen Prodem, di samping saya adalah tim advokasi, tim hukum dari Prodem. Di samping saya lagi adalah Haji Dedi, adalah juga senator Prodem yang juga punya pengalaman melakukan advokasi di Sentul City dan di daerah Gunung Koneng tempat Gedung Wisili saudara Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung. Yang mungkin dan di samping saya juga adalah senator Prodem dari Bogor, saudara Eeng, dan di samping saya yang satu lagi yang paling ujung adalah Bung Adnan, Balpas, adalah senator Prodem. Nah, selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Prodem pada siang hari ini yang kami beri judul Prodem siap melawan Sentul City. PT Sentul City, dahulu Permata Sentul, selaku pemegang izin prinsip pembebasan tanah berupa surat izin peruntukan penggunaan tanah atau SIPPT dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, telah dipertontonkan sikap arogan, jumawa, dan represif dengan melakukan intimidasi dan perampasan tanah rakyat. Bermodalkan SIPPT yang Prodem juga bermasalah dan melampaui batas yang diizinkan dalam surat izin peruntukan penggunaan tanah atau SIPPT yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, PT Sentul City telah melakukan penguasaan terhadap tanah rakyat. Berkenaan dengan hal ini, Prodem menyatakan sikap yang pertama, surat izin peruntukan penggunaan tanah SIPPT hanyalah surat izin untuk melakukan pembebasan tanah, bukan bukti atas kepemilikan tanah. Terbitnya bukti hak kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan SHGB bagi pengembang hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika proses pembebasan lahan dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan hukum. SIPPT bukan alat untuk merampas tanah rakyat, mengabaikan serangkaian proses, prosedur, dan substansi pengalihan hak atas tanah. Dan yang penting, SIPPT bukanlah surat izin untuk bertindak arogan dan saling terhadap rakyat selaku pemilik tanah. Kedua, aspek paling penting dalam pembebasan lahan adalah adanya pemindahan hak dari pemilik tanah dan garing atau pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pengembang. Pemindahan hak ini bisa terjadi karena transaksi jual beli, baik dengan pengalian hak dan garing atau pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pengembang, dilanjutkan dengan penguasaan fisik oleh pengembang. Ketiga,
Kepemilikan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB oleh PT Sentul City bermasalah pada proses pembebasan lahan, yakni proses pemindahan hak dari pemilik tanah atau rakyat dan garing atau pelepasan hak dari pemilik tanah atau rakyat kepada PT Sentul City. Permasalahan lainnya adalah PT Sentul City tidak menguasai fisik tanah yang diklaim dimiliki berdasarkan bukti sertifikat hak guna bangunan yang diklaim bernomor 2411 dan HGB 2412. Proses pembebasan lahan dengan membeli tanah wajib ditempuh dengan melakukan proses tawar antara penjual dan pembeli yang diikuti dengan keluarnya pajak-pajak seperti BPHTP kepada pembeli dan pajak penjual kepada penerima uang atau penjual. Pihak pengembang telah melakukan jual beli secara bawah tangan kepada pemilik tanah, kemudian menarik surat-surat kepemilikan dari para pemilik seperti sertifikat hak milik, hak jual beli, giring TBC atau hak garap dari penggarap. Jadi kalau SHGB itu sudah dikeluarkan, makanya itu dari hak-hak rakyat itu sudah harus dicabut, sudah harus ditarik. Tapi ternyata masih ada sampai hari ini bahwa para penggarap, para penduduk itu masih memegang surat kepemilikan, baik itu surat garapan itu masih dimiliki oleh penduduk. Jadi tidak mungkin kemudian SHGB itu bisa dikeluarkan selama dia pengembang belum melakukan ganti rugi kepada para penggarap. Selanjutnya, penjual mendatangi surat pengalihan hak kepada pembeli untuk melanjutkan. Selanjutnya diajukan kepada BPN dan oleh BPN dilakukan pemutusan hukuman hukum sehingga surat-surat yang telah ditarik oleh pembeli dari penjual menjadi tidak berlaku. Rangkaian proses wajib dilakukan karena sepanjang surat-surat penting itu tidak ditarik, maka potensi sengketa akan timbul karena alas hak kepemilikan masih dipegang pemilik atau ahli warisnya. Yang keempat, hak kepemilikan atas tanah sengketa di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor terbukti secara fisik masih dikuasai oleh rakyat, dan rakyat yang menguasai tanah memiliki alas hak yang membuktikan belum terjadinya proses pemindahan hak dari pemilik tanah atau rakyat dan garing atau pelepasan hak dari pemilik tanah atau rakyat kepada PT Sentul City. Atau setidaknya kepemilikan yang diklaim oleh PT Sentul City masih dalam status sengketa sehingga PT Sentul City tidak dapat melakukan tindakan apapun sebelum ada keputusan hukum dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kelima, semestinya PT Sentul City memperbaiki kinerja tim dalam melakukan pembebasan lahan, bukan malah bersikap sombong, arogan, dan mempertontonkan kebodohan dalam memamerkan alat negara untuk merepresi rakyat, padahal rakyat memiliki alas hak atas tanah atau lahan yang mereka tempati. Yang keenam, pihak pemerintah khususnya
kantor Badan Pertanahan dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat perlu untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran data-data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh PT Sentul City sehubungan dengan terbitnya SAGB yang dimiliki oleh PT Sentul City, termasuk adanya dugaan korupsi, kolusi dalam penerbitannya. Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa pemberian surat izin penunjukan penggunaan tanah atau SIPPD tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk merampas tanah milik rakyat secara sewenang-wenang dan mengabaikan rasa keadilan dan penghormatan atas hak kepemilikan rakyat. Jakarta, 15 September 2021. Jaringan aktivis pro demokrasi atau pro